Salam Planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini dengan hati yang sangat kecewa dan prihatin karena masih banyak sekali pupuk-pupuk yang tidak jelas beredar di masyarakat kita pada hari ini, banyak sekali mengatasnamakan ibaratnya mengaburkan arti dari sebuah pupuk itu sendiri. Sebagai contoh adalah pupuk yang dicurhatkan oleh sahabat The Brondol ini yang beliaunya ditinggalkan sekitar 300 karung. 300 karung yang dimilikinya ini berpikir bahwa ini adalah pupuk NPK. Padahal kalau kita melihat secara kandungannya, maka ini bukanlah NPK. Kita akan melihat bahwa namanya adalah Indoposka, pembenah tanah. Ketika kita ketika kita sudah melihat yang namanya pembenah tanah ini, maka pembenah tanah ini isinya tetap dolomit. Maka isinya pembenah tanah itu mesti isinya banyaknya dolomit. Sebagai contoh bahwa walaupun namanya apapun itu, sebagai contoh ini adalah Indoposka. Indoposka mungkin akan mengaburkan nama yang pupuk-pupuk yang diproduksi secara massal, yaitu adalah Ponska. Yang benar itu adalah Ponska. Tapi yang namanya Indoponska ini ketika pembenah tanah, kemudian pengaburan yang pertama adalah namanya yang mendekati namanya Ponska. Ini aja pun namanya sudah tidak sama. Poska sama Ponska itu tidak sama. Kemudian bahwa yang kedua adalah ini. Ketika ada angka 16 ini, seakan-akan bahwa pupuk ini adalah pupuk-pupuk dengan kadar 16% nitrogen, 16% P2O5 dan 16% K2O. Namun kenyataannya di dalam komposisinya adalah bagaimana kita akan melihat secara langsung. Kalau kita lihat di komposisinya sini, maka isinya adalah magnesium oksida 18,08% dan CaO atau kalsium oksidanya adalah 29,75%. Yang lain tidak lain, ketika kadar CaO dan MgO ini besar, maka yang balik lagi ini sama dengan adalah dolomit. Kalsium, magnesium, karbonat ini adalah dolomit. Kemudian ketika dia melampirkan ada satuan mes ini ataupun besar ayakan hanya mesnya 25% 100%, mes 50 adalah 96%. Maka kembali lagi para petani dan para planter semuanya jangan pernah terkecoh yang namanya pupuk tidak sejauh namanya mengaburkan. Jadi kalau kesimpulan The Brondol tanpa melihat kan isinya seperti apa, ini bisa ditebak bahwa pupuk ini adalah pupuk-pupuk yang mengaburkan arti, atau ibaratnya kalau kata The Brondol itu adalah menjebak para petani yang ini. Padahal kalau secara kenapa Pak Pendi kadang-kadang pupuk kayak gini ada dikeluarkan oleh pemerintah atau dapatkan ini, kalau kita melihat SNI-nya ini ada SNI-nya. Tapi ketika mereka melampirkan ini melampirkan kandungannya ini, kemudian dianalisis di laboratorium itu sama, ya dia akan dapat izin. Namun Poska 16 ini, kalau kita orang awam, petani awam, maka dia akan berpikir bahwa pupuk ini adalah pupuk Ponska yang kadarnya 16. Apalagi sampai seorang petani yang cukup besar sampai ngambil 300 sak yang dibeli oleh bapaknya. Ini menjadi catatan bagi para petani dan para planter semuanya, dan mungkin The Brondol sendiri tidak akan pernah lelah mengedukasi para petani kelapa sawit untuk berhati-hati dalam membeli pupuk. Karena pada hari ini harga pupuk yang semakin mahal ya, apalagi NPK juga harganya lumayan. Walaupun ada beberapa pupuk yang mulai mengalami penurunan seperti KCL, namun yang harus dipahami bareng-bareng para petani dan para planter semuanya adalah jangan pernah membeli pupuk dari namanya, namun cek dulu kandungannya. Perkara kalau seandainya kandungannya tidak sesuai, misalnya ada beberapa pupuk X lah misalnya ada 15, ternyata kandungannya kalau di dalam analisisnya ini adalah tetap nitrogennya 15%, P2O5 nya 15% dan K2O nya 15%. Ketika dianalisis di laboratorium ini, ya berarti dia melakukan penipuan terhadap kita.
Namun setidak-tidaknya kita memahami dulu sebelum masuk laboratorium pupuk apa yang sebenarnya kita beli ini dan kandungannya apa. Jangan sampai bahwa Indoposka ini masih ditebarkan setelah pemberian dolomit. Apa nggak gila ketika ini ditaburkan sebelum setelah dolomit? Ibaratnya bahwa kita akan melakukan pemberian dolomit 2 kali lipat dari biasanya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan guna untuk ini. Kali ini mungkin The Brondol agak lain saya sampaikan. Kalau tidak pengen membuat teman-teman atau saudara lain harus membeli pupuk itu lebih detail dan tidak mau tertipu, maka sebarkan video ini banyak-banyak sehingga sekali lagi The Brondol sebagai agen untuk bagaimana tetap mendampingi para petani tersampaikan kepada banyak petani yang lain. Jangan sampai membeli pupuk hanya namanya saja, tapi dicek kandungannya. Sekali lagi, dicek kandungannya ini supaya tahu pupuk apa yang dibeli dan apa manfaat bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Terima kasih, salam sehat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Dan selalu sekali lagi bahwa produktivitas tanaman kelapa sawit akan sebanding dengan pemupukan yang dilakukan. Salah satunya adalah pupuk yang dilakukan. Ketika tanpa pupuk yang unsur hara yang terpenuhi, maka kelapa sawit tidak akan mungkin tumbuh dengan baik. Dan walaupun pupuk ini hanya salah satu syarat saja demi produktivitas tanaman kelapa sawit yang baik. Terima kasih, salam sehat bagi keluarga Anda di rumah dan bagi saya Anda semuanya. Dan semoga Allah mendekati kita dengan kesehatan dan kebahagiaan dan dilancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.